Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu minggu berlalu di mana kita tidak bertemu pada ibadah Rabu. Tetapi saya yakin dan percaya firman Tuhan selalu melekat dalam hidup kita. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, di mana bersatu kita akan berdampak pada kesakitan, bahkan menuju kepada kematian. Karena bisa tertular dengan virus corona. Dan sebaliknya, kalau kita bercerai atau menjaga jarak, kita akan sehat dan selamat. Malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua. Saya memberi judul firman Tuhan yaitu ketakutan yang kudus. Hari-hari ini manusia dihinggapi dengan ketakutan. Ketakutan karena apa? Ketakutan karena takut sakit, ketakutan karena takut mati. Tetapi lewat firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita harus takut kepada yang Maha Kudus. Takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan artinya kita harus penuh hormat kepada Tuhan. Kita harus menyembah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan juga kita harus melakukan apa yang difirmankannya. Itulah yang mendasarkan kita takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, maka ia mendatangkan hidup. Mendatangkan hidup di sini artinya memimpin kepada kehidupan. Hidup yang dimaksud adalah hidup dalam hidupnya Allah. Hidup yang dimaksud di sini adalah hidup yang menghidupkan. Hidup yang penuh dengan kelimpahan dan kesejahteraan, sukacita dan damai dari Tuhan. Hidup yang memiliki kekuatan sepenuhnya dari Tuhan. Dan bukti dari setiap orang yang hidup takut akan Tuhan, maka setiap orang yang taat melakukan firman-Nya, setiap orang yang benar akan menampak dalam sikap hidupnya sehari-hari. Sikap hidup seperti apa yang akan dijadikan bukti bahwa kita takut akan Tuhan? Saudara, yang pertama adalah sikap kita dalam beribadah. Dulu gedung gereja terbuka lebar-lebar dan luas untuk siapapun bisa datang beribadah. Namun karena keadaan yang membuat kita bisa berkumpul bersama-sama. Saudara, ini adalah satu kesempatan bagi kita mengingatkan bahwa ibadah itu adalah soal yang utama. Ibadah itu adalah mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Makanya jangan sia-siakan waktu. Jika saudara diberi kesempatan untuk beribadah, beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya membacakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat 29. Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Di sini kita melihat satu peringatan kepada kita bahwa kita harus beribadah dengan benar, hormat dan takut akan Tuhan. Itu adalah sikap kita dalam beribadah.
Sikap kita dalam beribadah adalah menentukan waktu kita dengan Tuhan, hubungan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan. Sikap kita dalam beribadah adalah menentukan bagaimana hati dan pikiran kita hanya fokus kepada Tuhan. Ada banyak jemaat Tuhan yang menyalahgunakan waktu dalam ibadah. Mereka begitu aktif dengan HP-nya melihat sana sini. Sepertinya mereka membaca Alkitab, serius dengan Alkitab. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Itu adalah siasat iblis yang mengganggu waktu kita dengan Tuhan. Mengganggu hati dan pikiran kita supaya kita tidak fokus kepada Tuhan. Yang kedua, bukti bahwa kita takut akan Tuhan adalah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Kita melihat selain dari ibadahnya, ada ciri-ciri seperti apa orang yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ayat pokok kita di dalam Pengkhotbah pasal 12, ayat yang ke Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ciri-ciri dari orang yang takut akan Tuhan adalah dia berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Karena perintah-perintah Tuhan itu adalah standar hidup kita. Perintah-perintah Tuhan itu adalah petunjuk, pedoman, nasihat, kompas untuk anak-anak Tuhan berjalan pada jalan yang benar. Dan berpegang kepada perintah-perintah Tuhan itu adalah kewajiban anak-anak Tuhan. Ini firman Tuhan dengan tegas mengatakan sebagai kewajiban. Kemudian kita melihat ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Selain dia berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, dia juga harus hidup di dalam kekudusan. 2 Korintus 7 ayat yang pertama mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Itu sebabnya hari-hari ini jaga hidup dalam kekudusan. Kemudian ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan kelihatan, saudara. Dia akan menjauhi kejahatan. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Saya akan membacakan ayat ini. Amsal pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus menjauhi apa yang namanya kejahatan. Apa yang dilarang oleh Tuhan itu dijauhi. Dan kita harus melakukan dan taat kepada perintah-perintahnya. Kemudian kita melihat, saudara, yang terakhir, sikap hidup seperti apa yang dapat dijadikan bukti bahwa kita takut akan Tuhan. Tadi saya sudah katakan yang pertama, sikap kita dalam beribadah. Yang kedua, dilihat dari ciri-ciri seperti apa orang yang takut akan Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan atau apresiasi Tuhan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita lihat bersama-sama.
Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Jadi benar kata firman Tuhan, saudara. Tuhan memberi penghargaan kepada orang yang hidup takut kepada Dia. Orang yang hidup takut kepada Tuhan adalah orang yang menghargai hadirat Tuhan. Dan orang yang menghargai hadirat Tuhan, firman Tuhan katakan dia akan beroleh kebahagiaan. Selain beroleh kebahagiaan, dia akan beroleh panjang umur. Dikatakan oleh firman Tuhan akan memperoleh umur yang panjang. Tetapi orang fasik, ia tidak akan beroleh kebahagiaan dan hidupnya seperti bayang-bayang. Ia tidak akan panjang umur. Karena apa? Karena dia tidak menghargai, tidak menghormati hadirat Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya akan akhiri dengan membaca di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 3. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaannya ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, mari hari-hari ini apapun goncangan yang datang, badai topan menghadang kehidupan kita, mari kita selalu memiliki hidup yang kudus. Kita memiliki takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati renungan firman Tuhan malam hari ini. Saudara di rumah boleh mengambil sikap untuk berdoa. Ajak keluarga saudara, istri, anak-anak, suami. Mari bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia dan berdoa kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati.